Meski tingkat kemiskinan menurun, ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin justru meningkat. Teknologi masih ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia. Apalagi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang banyak dialami oleh warga kategori miskin dan rentan miskin pada saat pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Prodi Ilmu Pemerintahan. Saat ini kami akan menjelaskan materi tentang ketimpangan yang ada di Indonesia dan hubungannya dengan sistem perekonomian di Indonesia. Sebelum itu, mari perkenalkan anggota. Yel Victor Tanasution, Rina Anggraini Marbun, Nia Agustiana, Azura Inuri Sabila. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian ketimpangan di Indonesia. Ketimpangan adalah kondisi ketika perbedaan atau kesenjangan yang tidak merata dan berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, pendidikan, maupun kesehatan. Ada pula beberapa pengertian ketimpangan di Indonesia menurut para ahli. Yang pertama yaitu BPS, Badan Pusat Statistik, menjelaskan bahwa ketimpangan adalah perbedaan tingkat kesejahteraan antara kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu Todaro atau ahli ekonomi. Ketimpangan merupakan distribusi pendapatan yang tidak merata di suatu wilayah. Yang ketiga yaitu sosiologi umum, menjelaskan ketimpangan sosial adalah kondisi tidak seimbang dalam mengakses terhadap sumber daya, kekuasaan, dan kesempatan. Jadi dari inti semua pengertian tersebut yaitu ketidakmerataan atau ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu penyebab ketimpangan. Penyebab ketimpangan memiliki beberapa. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam atau SDA. Daerah yang kaya SDA seperti minyak, tambang, hasil hutan yang lebih maju. Daerah yang miskin SDA cenderung tertinggal. Yang kedua yaitu perbedaan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Pendidikan dan keterampilan rendah, sulit mendapat pekerjaan layak. SDM berkualitas tinggi, pendapatan lebih besar. Yang ketiga yaitu ketimpangan akses pendidikan. Tidak semua orang mendapat pendidikan yang sama. Pendidikan mahal atau sulit dijangkau di daerah terpencil. Yang keempat, pembangunan yang tidak merata, seperti pembangunan lebih terpusat di kota besar maupun desa atau daerah terpencil kurang diperhatikan. Sekian, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang dampak ketimpangan ekonomi di Indonesia, yaitu 1. Meningkatkannya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial. 2. Menurunnya kesempatan masyarakat menengah ke bawah untuk memperoleh pendidikan. Yang ketiga, adanya kecemburuan sosial. Yang keempat, terhambatnya suatu pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Solusi yang ditawarkan dari dampak tersebut yaitu 1. Pemerataan pembangunan suatu infrastruktur daerah. 2. Peningkatan suatu pendidikan dan kualitas pendidikan daerah. 3. Pemberdayaan UMKM. 4. Serta pengelolaan suatu pendapatan daerah secara transparan. Baik, sekian. Terima kasih. Berikut contoh ketimpangan di Indonesia. Yang pertama, terdapat perbedaan pendapat antara masyarakat kaya dan miskin. Yang kedua, pembangunan yang lebih maju di Pulau Jawa dibandingkan beberapa daerah di bagian timur. Akses pendidikan yang tidak merata antara kota dan desa. Fasilitas kesehatan di kota umumnya yang lebih lengkap dibandingkan di daerah terpencil. Lalu, kesempatan kerja yang lebih banyak di kota besar daripada di pedesaan. Ketimpangan di Indonesia masih sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada masyarakat yang memiliki penghasilan sangat tinggi, sementara ada juga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya. Selain itu, pembangunan di beberapa daerah juga belum merata. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan di daerah terpencil. Dalam bidang pendidikan juga terdapat ketimpangan.
Begitu juga dengan layanan kesehatan yang masih lebih mudah diakses oleh masyarakat kota dibandingkan masyarakat yang tertinggal jauh dari pusat pemerintahan. Karena itu, ketimpangan menjadi salah satu masalah yang perlu diperhatikan agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil. Adapun upaya untuk mengatasi ketimpangan, yang pertama, melakukan pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Yang kedua, meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, memperluas layanan kesehatan hingga daerah terpencil. Lalu, menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Lalu, mendukungkan perkembangan UMKM dan ekonomi daerah. Untuk mengurangi ketimpangan tersebut, pemerintah perlu melakukan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya berfokus kepada kota-kota besar. Pendidikan juga harus ditingkatkan agar semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh ilmu dan keterampilan. Selain itu, fasilitas kesehatan perlu diperluas hingga ke daerah terpencil agar masyarakat merasakan pelayanan yang baik. Pemerintahan juga perlu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan hingga masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya. Dukungan terhadap UMKM atau usaha kecil juga penting karena dapat membantu perekonomian masyarakat berkembang dengan berbagai upaya tersebut. Diharapkan kesenjangan antara masyarakat maupun antar daerah dapat berkurang dan kesejahteraan dapat dirasakan lebih merata. Indonesia sering mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil, namun buah dari pertumbuhan tersebut belum terdistribusi secara merata. Tantangan struktural, yaitu ketimpangan bukan sekedar masalah angka, melainkan cerminan dari ketidaksetaraan akses terhadap modal, pendidikan berkualitas, dan lapangan kerja. Jika dibiarkan, ketimpangan ekstrim dapat memicu kecemburuan sosial dan memperlemah stabilitas nasional. Saat ini, Indonesia menerapkan sistem perekonomian Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Terdapat beberapa aspek, yaitu asas kekeluargaan adalah ekonomi disusun sebagai usaha bersama, bukan persaingan bebas yang saling mematikan. Yang kedua yaitu peran negara, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk memakmurkan rakyat. Yang ketiga, keadilan sosial. Ini merupakan muara akhir dari seluruh aktivitas ekonomi, yaitu tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menurut sila Pancasila yang kelima. Dalam perspektif ekonomi Pancasila, ketimpangan yang terlalu lebar menandakan adanya malafungsi sistem ekonomi, karena yang pertama ada pemberhalaan individualisme. Ketimpangan ekstrim biasanya lahir dari sistem yang terlalu berorientasi pada modal atau kapitalis. Nah, ini membuat yang kuat menjadi semakin kuat. Yang kedua yaitu erosi gotong royong. Ketika jurang kaya dan miskin terlalu lebar, maka kebersamaan dan gotong royong sebagai modal sosial bangsa akan perlahan memudar. Dalam hal ini, negara wajib menyediakan jaminan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang merata dari pusat hingga ke daerah. Sistem perekonomian Pancasila menyediakan kompas moral dan konstitusional agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kemanusiaan demi mengejar pertumbuhan angka semata. Pembenahan regulasi dan penguatan ekonomi kerakyatan adalah kunci utama menutup jurang ketimpangan. Sekian video penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.